Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan hakikat dan kenyataan perasaan dia ke kamu yang tak bisa kamu mungkiri. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan membincangkan isu yang berkaitan dengan proses hubungan percintaan kalian yang sangat menyakitkan sehingga membuatkan kamu begitu tersakiti. Tetapi oleh kerana ketulusan cinta yang hadir dari kejujuran hati seseorang yang benar-benar mencintai kamu, kenyataan atau faktanya yang terjadi adalah kebahagiaan yang kamu rasakan. Baik, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Kita cuba lihatkan dahulu ya, energi seseorang ini hari ini. Siapakah orang ini yang sangat menyakitkan namun pada waktu yang sama berhasil memberikan kebahagiaan atau ketulusan cinta yang tidak pernah kamu rasakan sebelum ini? Siapakah dia yang menurut kamu menjalankan hubungan percintaan ini dengan si dia cukup menyakitkan, tetapi pada waktu yang sama dia berhasil memberikan kamu kebahagiaan, kenyamanan yang tidak pernah kamu rasakan sebelum ini? Dead end. Wow, teman-teman, kartu pertama ya sudah memperlihatkan mengapakah hubungan kalian ini begitu menyakitkan. Jalan buntu, teman-teman ya. Kalian berdua ini seperti saling mencintai, cinta yang benar-benar menyakitkan dan menemukan jalan buntu ya. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Seperti hubungan yang berputar-putar, tetapi kamu tidak dapat memungkiri ya kebahagiaan ataupun kenyamanan yang berhasil diwujudkan oleh orang ini kepada kamu. Nah, dengan kehadiran kartu pertama ini, jelas terlihat ya, ada pelbagai energi di sini. Sama ada hubungan kalian ini sudah lama berlalu, sudah lama berakhir, ataupun putus baru-baru ini. Ada yang putus tanpa sebarang kata-kata, pergi begitu saja, hubungan yang tergantung. Mungkin juga ada hubungan long distance relationship yang tidak menemukan titik terang ya. Kamu tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan hubungan ini dengan seseorang ini. Kalian berusaha, tetapi seperti menemukan jalan buntu ya, dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, dengan kehadiran kad yang pertama ini juga menunjukkan ya, mungkin beberapa di antara kalian di sini sudah berpasrah. Seperti itu ya. Mungkin ingin bersama tetapi tidak dapat bersama, seperti itu ya. Mungkin ada yang sudah bernikah dengan orang lain. Kita lihat lagi ya. Maka ini hubungan yang cukup menyakitkan kerana kamu tidak dapat ending dengan seseorang yang kamu cintai. Tetapi kamu tidak bisa memungkiri kenyamanan, kebahagiaan yang dia berhasil berikan kepada kamu. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Strong attraction. Wow. Ini koneksi yang cukup kuat teman-teman ya. Ketertarikan ataupun ketertarikan chemistry yang begitu kuat di antara kamu dengan orang ini. Wow, saya tak tahu mengapa teman-teman ya. Walaupun saya membuat tema yang seperti ini ya, tetapi pembukaan kartu-kartunya benar-benar ke arah tema hari ini ya. Hubungan yang cukup menyakitkan dan terdapat ketertarikan yang begitu kuat ya di antara kalian di sini. Kita lihat lagi ya. Release. Nah, benar kan teman-teman? Ada release dan surrender. Seperti jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Entah mengapa ya, sehinggalah detik ini ya, walaupun hubungan ini baru saja berlalu ataupun sudah lama ditinggalkan ya, hubungan yang sudah lama putus. Sepertinya perasaan ini tidak pernah pergi meninggalkan kalian ya. Masih ada perasaan ini yang masih wujud di hati kamu. Walaupun mungkin ya kamu bernikah dengan orang lain, dia bernikah dengan orang lain, tetapi dalam hati masing-masing masih ada ketertarikan yang begitu kuat.
Kamu masih memikirkan dia, dia masih memikirkan kamu. Tetapi apa yang terjadi? Kalian ini seperti berpasrah. Complicated, ya, hubungan yang cukup complicated, teman-teman, ya. Perhubungan yang sukar untuk diteruskan. Membuatkan fikiran kamu cukup ribut sekali, teman-teman. Ini tidak tahu bagaimana untuk mengendali isu ini. Tetapi perasaan itu begitu mengena, ya. Perasaan itu seperti the feeling is so right. Perasaan itu begitu mengena dengan orang ini. Tetapi hubungan yang cukup complicated sehingga menemukan jalan buntu. Kita lihat lagi. Wow. Orang ini ada perasaan cemburu, ya, teman-teman, terhadap kamu. Nah, jikalau mungkin kamu kini sudah berpasangan atau mungkin mempunyai orang lain, ya, ada perasaan cemburu yang cukup kuat daripada si dia. Nah, jikalau ini energi mantan isteri atau suami kamu, saya boleh pastikan dia masih memiliki perasaan untuk kamu sebenarnya. Saya tidak tahu siapa yang kembali bernikah di sini, tetapi yang pasti ada perasaan cemburu. Saya menangkap energi seseorang yang seolah-olah ingin seperti ingin menyusahkan hidup kamu, ya. Kerana orang ini masih tidak dapat melepaskan kamu pergi daripadanya. Masih ada strong attraction walaupun hubungan kalian sudah berakhir. Menemukan jalan buntu, hubungan yang cukup complicated. Mungkin ada penglibatan anak-anak di sini, ya. Yang pasti orang ini, teman-teman, ya, sama ada ini energi mantan kamu ataupun kamu yang kuat cemburu sehingga kalian berpisah. Cemburu ini sebenarnya sangat bahaya, teman-teman, ya. Jikalau berkali-kali dibincangkan tetapi masih tidak dapat selesai, ini boleh menjadi masalah utama yang menyebabkan penceraian. Nah, mungkin, ya, sama ada dia ataupun kamu yang sudah lelah dengan sikap yang terlalu cemburu, terlalu mengontrol, sikit-sikit cemburu, teman-teman, ya, sehingga menjadi pertengkaran yang begitu complicated. Ada yang sudah berpasrah, ya, sebelum berpisah, tetapi nampaknya dead end, ya, hubungan yang menemukan jalan buntu. Nah, sama ada orang ini berdekatan dengan kamu ataupun saling berjauhan, memang ada keraguan daripada hatinya. Orang ini sentiasa curiga dengan kamu. Nah, apatah lagi jika hubungan kalian ini long distance relationship. Dia sentiasa curiga, sentiasa cemburu jikalau melihatkan kepada postingan-postingan story kamu, ya. Mungkin kamu mengambil gambar, mengupload gambar terbaru dengan orang lain. Mungkin itu hanyalah kawan-kawan kamu, tetapi dia cukup curiga, cukup cemburu, ya, dan akan menyebabkan pertengkaran kecil sehingga menjadi cukup ribut sekali. Nah, ada beberapa di antara kamu di sini, ya, kad pembukaan dan kad penutup. Kerana cemburu ini, ya, sudah merusakkan rumah tangga ataupun hubungan kalian. Seperti itu, ya. Jealous, complicated, dead end. Ini jelas terlihat, teman-temannya, orangnya kuat cemburu, penuh dengan keraguan. Wow. Di sini ada berkaitan dengan kesihatan, ya. Kesihatan hubungan kalian. Hubungan yang tidak sihat. Hubungan yang penuh dengan kecurigaan, ya. Sehingga ada yang terlalu cemburu sehingga jatuh sakit, ya. Nah, ada seorang yang lain tidak tahan lagi. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, tidak semua kartu di sini yang akan resonate dengan kamu. Ambil mana yang resonate dengan situasi kamu. Kad di tengah-tengah jelas menunjukkannya, jelas memperlihatkan surrender. Hubungan yang sudah berakhir, berpasrah, ya, ke tangan takdir. Hakikat dan kenyataan perasaan dia ke kamu yang tak bisa kamu mungkiri. Menurut kamu ini hubungan yang cukup menyakitkan, tetapi hakikatnya jauh di dalam hati kamu, kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan yang seperti ini dari orang ini. Sesuatu yang berjaya dia hasilkan untuk kamu. Hanya hati kamu yang tahu, teman-temannya, betapa bahagianya ketika kamu bersama dengan dia. Kita ke tema readingan hari ini. Dan dengan lebih dalam lagi, teman-temannya, kita cuba lihatkan dari segi emosi. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah emosi orang ini ke kamu detik ini? Sama ada dia berdekatan dengan kamu, ataupun rumahnya agak jauh dari kamu, ya, seperti itu. Seperti apakah emosi si dia terhadap diri kamu detik ini? Distant. Wow. Ada dua energi di sini. Salah satu daripadanya, it's very obvious, ya. Distant menerangkan kepada keberadaan yang jauh, ya.
kalian ini berjarak, sama ada berjarak jauh ataupun orang ini perlu untuk travelling untuk mendekatkan dirinya kepada kamu, ya, hubungan jarak jauh. Tetapi daripada emosi, saya merasakan orang ini sama ada dia merasakan kamu sudah semakin berjauhan ataupun dia merasakan ada renggangan di hubungan kalian. Sehingga emosi masing-masing seperti tidak lagi memikirkan satu sama lainnya. Saya menangkap daripada kad distant ini, ya, selain daripada cemburu, ada perasaan keraguan tidak pasti, ada frustasi dan juga kemarahan yang membuatkan orang ini sama ada cuba menjauh daripada kamu atau dia merasakan kamu semakin menjauh. Ada renggangan, ya, dalam hubungan ini. Hubungan yang merenggang seperti itu, ya. Saya juga merasakan dia turut merasakan kamu ini seperti how to say this, ya, seperti sudah tidak mahu melayan dirinya. Nah, seperti itu, ya. Saya menangkap emosi orang ini yang merasakan kalian ini sudah semakin berjauhan dari segi emosi. Nah, kita lihatkan pula teman-teman. Seperti apakah emosi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu juga merasakan emosi yang seperti ini? Failures. Wow. Di sini kamu merasakan, ya, lebih ke arah percentage yang hubungan ini tidak akan berjalan. Kamu seperti agak yakin, ya, hubungan ini sukar untuk diteruskan. Sama ada kerana kalian ini tidak pernah bertemu, hubungan sebatas di social media, ataupun kamu merasakan jarak ini, ya, menjadi kendala, ya, menjadi kendala kepada hubungan kalian. Walaupun ada ketertarikan yang begitu kuat, tetapi ini akan menjadi kendala. Seperti kamu dapat merasakan, ya, hubungan ini tidak akan berhasil. Nah, apa yang berhasil di sini adalah kebahagiaan yang berjaya dia wujudkan untuk kamu. Perasaan yang tidak bisa kamu tepis, tidak bisa kamu mungkiri. Tetapi hubungan ini begitu complicated dan jarak yang memisahkan kalian. Nah, jikalau jarak bukanlah kendalanya, kamu dengan orang ini merasakan semakin berjarak dari segi hati. Saya tidak tahu teman-teman, ya, kerana ada perasaan jealous, berpasrah, ya. Ini mengindikasikan juga, ya, penglibatan orang lain secara tidak langsung. Pihak ketiga, sama ada keluarga ataupun orang lain. Yang turut, ya, seperti contribute ke arah ketidakpastian di hati masing-masing. Keraguan yang kemudiannya mewujudkan rasa cemburu. Di sini kamu merasakan hubungan ini kandas. Kamu merasakan gagal, ya, dalam mendapatkan si dia. Kamu merasakan gagal untuk bernikah dengan dirinya. Ada kegagalan dari segi pertunangan, pernikahan, perbincangan di antara keluarga masing-masing. Segala-gala itu seperti gagal menurut kamu. Apa pun yang direncanakan, mungkin juga ada bisnes, ya, jikalau dia ini rakan kongsi kamu, sesuatu yang juga gagal dari segi pekerjaan, materi dan perhubungan. Kamu merasakan ini tidak berjaya dihasilkan. Dan dia merasakan kamu semakin menjauh kerana kegagalan ini. Kamu merasakan kamu begitu gagal dalam hidup kamu, ya, sehingga membuatkan kamu benar-benar pasrah, benar-benar berada di titik yang paling rendah. Seperti kamu hilang keyakinan, ya. Itu energi yang dapat saya tangkap di sini. Kita lihat lagi teman-teman, ya. Rejection. Wow. This explain it all, ya. Mengapa kamu merasakan begini, ya? Beberapa di antara kamu merasakan kamu ini di-reject. Di awal hubungan, ya, sudah ada indikasi teman-teman, yang hubungan ini sebenarnya sukar untuk diteruskan. Tetapi kerana ada determinasi, ya, kamu teruskan juga. Tetapi akhir-akhir ini merasakan hubungan ini seperti orang ini mereject kamu. Saya menangkap energi seperti, mengapakah kamu merasakan kegagalan? Kerana dia mereject kamu dan memilih orang lain. Sama ada tempat, pekerjaan, ataupun orang lain, atau keluarganya. Dia mungkin juga pergi kembali ke pasangannya. Apa saja teman-teman, ya, sesuatu yang memberikan gambaran seperti mereject kamu. Entah mengapa, ya, saya lebih merasakan rejection ini datang daripada arah dia ke kamu. Maka di sini kamu merasakan kegagalan. Okey teman-teman, saya tidak mahu panjang lebarkan, ya, kerana ini akan, jikalau saya terangkan lagi, ya, sebenarnya banyak energi. Tetapi saya tidak boleh terus-terusan begini, ya, kerana nanti readingan ini akan menjadi terlalu panjang. Okay guys, we go straight to the point, ya.
hakikat dan kenyataan perasaan dia ke kamu yang tak bisa kamu mungkiri. Nah, di sini teman-teman, di tema readingan hari ini, tidak kiralah ya, sama ada kalian ini berjaya ke jenjang pernikahan, pertunangan, ataupun tidak. Temanya apa teman-teman? Temanya adalah hubungan yang cukup menyakitkan, tetapi hanya kamu dapat merasakan kebahagiaan yang berjaya dia hasilkan atau wujudkan di hati kamu. Nah, kita lihatkan dengan lebih dalam ya. Berbicara mengenai emosi, berbicara mengenai kepuasan emosi dari pihak kamu. Seperti apakah emosi dia ke kamu sehingga berhasil mewujudkan sebuah kebahagiaan di diri kamu yang tidak pernah kamu rasakan dari orang lain. Nah, hubungan cinta ini mungkin menyakitkan, tetapi kamu cukup bahagia ya dengan orang ini. Nah, mungkin juga ada orang-orang di sekeliling kamu yang tidak mendukung ataupun tidak memberikan semangat untuk kamu teruskan hubungan kamu dengan si dia kerana terlalu complicated. Tapi kamu merasakan kebahagiaan itu ya dari dia. Nah, kita lihatkan ya, emosi-emosi yang berjaya dia wujudkan sehingga kamu merasakan kebahagiaan ini daripada si dia. Teman-teman, sebentar ya, saya akan postkan video untuk menyalakan lilin ini ya, sebentar. Okey guys, kita cuba lihatkan di sini ya. Emosi yang berjaya dia hasilkan ya, sehingga kamu merasakan begitu bahagia dengan dirinya. Walaupun hubungan kalian ini cukup menyakitkan. Take a chance on love. Teman-teman, orang ini ya mengambil risiko dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Untuk kamu yang ada ya hubungan yang melibatkan orang lain seperti pihak ketiga ataupun mungkin ada halangan daripada orang tua dan keluarga, orang ini mengambil risiko untuk menerima cinta kamu. Dia membalas cinta kamu. Dia mendengarkan kamu. Walaupun hubungan kalian ini berisiko. Ramai yang mungkin membantah ya. Hubungan yang cukup berisiko yang mungkin melibatkan orang lain. Tetapi dia seperti take a chance on love. Dia tetap merebut peluang yang ada dengan membalas cinta kamu. Sentiasa ada untuk kamu dari segi emosinya. Ini membuatkan kamu merasakan cukup bahagia. Menyedari dia sedar hubungan kalian ini berisiko. Mungkin juga ada halangan dan kendala yang lain, tetapi dia tetap mengambil kesempatan untuk mencintai kamu seadanya. Di sini teman-teman ya, you are limitless. Cinta yang tanpa batasan. Di sini dia merasakan ya, dia memberikan kamu kelimpahan cinta teman-teman. Kerana dia merasakan kamu ini pantas dimiliki, pantas disayangi, pantas untuk diberikan perhatian. Dengan kamu teman-teman ya, orang ini seperti dapat menjadi dirinya sendiri, cukup nyaman dengan kamu. Nah, walaupun hubungan kalian ini cukup menyakitkan, tetapi dia merasakan mengapakah harus melimitkan ya, menghadkan pergerakan ini ke arah kamu. Kerana perasaan itu begitu so right ya. Walaupun hubungan ini mungkin salah, tetapi perasaan itu was so good. Seperti itu ya, perasaan yang was so right sehingga dia ingin ya melawan arus mendekatkan dirinya dengan kamu. Orang ini melawan arus teman-teman, walaupun banyak halangan, banyak kendala ya, ataupun mungkin hubungan yang cukup berisiko. Dia tetap menjalankan ini dengan kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Do something for someone. Orang ini benar-benar melakukan sesuatu untuk kamu ya. Saya melihatkan seperti ini. Mungkin hubungan kalian tidak berjaya ke jenjang pernikahan, ataupun mungkin ada perhubungan yang berakhir. Tetapi momen-momen bersama dengan orang ini mengingatkan kamu ya, pengorbanan daripada pihak dia. Contohnya begini teman-teman, katakanlah kamu ini sudah bernikah. Ini mungkin pasangan sah kamu sendiri yang sedang jedah. Contoh ya teman-teman ya, walaupun pernikahan kalian banyak likar-likunya, jatuh bangunnya ya dalam hubungan, tetapi kamu tidak begitu terfokus kepada kesilapannya. Kamu tidak begitu terfokus kepada gambaran yang kecil, tetapi kamu lebih melihatkan kepada gambaran yang besar. Apa yang dia korbankan, apa yang dia lakukan untuk kamu. Nah, kamu mungkin menemukan pasangan yang baru, tetapi jikalau dibuatkan perbandingan, banyak perkara yang tidak dapat dilakukan oleh pasangan kamu detik ini, jikalau dibandingkan dengan si dia. Seburuk-buruk mana pun si dia ini teman-teman ya, ada pengorbanan yang dia berikan kepada kamu yang tidak dapat kamu mungkiri. Sehinggalah detik ini kamu masih mengenang ya, jasa baik orang ini kepada kamu.
Ada banyak perkara yang dia lakukan untuk kamu yang mungkin tidak akan dilakukan oleh pacar kamu yang baru, pasangan kamu detik ini. Ada sesuatu yang dia lakukan sehingga kamu tidak dapat melupakan dia. Nah, mungkin kamu merasakan hubungan yang cukup toksik. Dia hanya mementingkan dirinya, tapi kamu tidak terpaku ke arah itu. Kamu lebih melihatkan kepada apa yang sudah segala kebaikan yang dia lakukan kepada kamu. Kebaikan yang dia lakukan itu, teman-teman, jikalau ditimbang, jauh lebih berkesan, jauh lebih meninggalkan kesan yang baik kepada kamu ketimbang segala yang tidak berhasil. Nah, jikalau kamu membandingkan dia dengan orang yang kamu kenali detik ini, apapun itu yang berlaku dalam hidup kamu sekarang, orang ini meninggalkan kesan yang cukup membahagiakan kamu, tidak terlihat di orang lain. Orang ini akan melakukan apa sahaja untuk kamu, fight for your right, fight for your good. Contoh yang paling mudah, mungkin ada pertengkaran di keluarga di antara kamu dengan adik-beradik. Orang ini akan step in. Dia akan pertahankan kamu, menjadi heroin kamu. Mungkin berbicara on your behalf, dari pihak kamu, dia akan seperti memproteksi kamu. Dia akan menjaga kamu, memproteksi kamu daripada keluarga, jiran tetangga, musuh-musuh kamu. Banyak yang dia lakukan di sini. Tiba-tiba satu malam, teman-teman, kamu ingin makan sesuatu, Perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan makanan itu. Ini contoh lain, Dia sanggup walaupun tidak ada mobil, mungkin hanya berbekalkan motosikal yang lama itu, atau perlu berjalan kaki. Tidak ada kenderaan. Dia akan pergi begitu jauh untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, ini membuatkan kamu cukup bahagia dengan pengorbanan daripada dia ini. Mungkin ada orang yang sedang sakit, anak yang sedang sakit di rumah. Dia akan keluar untuk mendapatkan bantuan walaupun sudah lewat malam ataupun di awal pagi, begitu. Banyak perkara yang dia lakukan yang membuatkan kamu cukup bahagia dengan orang ini. Sebenarnya, teman-teman, walaupun hubungan ini menyakitkan, do something for someone. Banyak yang dia lakukan untuk kamu. Melindungi kamu, menjaga nama baik kamu, memproteksi kamu, menatang kamu seperti menatang minyak yang penuh, yang berarti kamu ini cukup penting di hatinya. Ketika kalian bersama, kamu dapat melihat kualitas ini dari dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Secara emosi, ini sesuatu yang dia berhasil wujudkan sehingga kamu begitu terkesan sehinggalah detik ini. Banyak yang dia lakukan untuk kamu. Saya menangkap energi bukan sahaja kamu, Orang ini juga beberapa daripada dia, entah energi siapa yang ketarik hari ini, turut menjaga orang tua kamu. Mungkin juga menjaga anak kamu yang bukan milik dia. Ada energi yang seperti itu. Menjaga orang tua kamu seperti menjaga orang tuanya sendiri. Nah, ketika saya mengatakan menjaga, itu bukan jaga-jaga yang biasa, teman-teman, Dia melakukan sesuatu yang lebih daripada tugas seorang menantu, lebih daripada tugas seorang anak, seperti tugas seorang anak. Seperti itu. Banyak yang dia lakukan untuk kamu, untuk ibu bapa, untuk orang tua, anak kalian, anak kamu. Jikalau dia mungkin ini anak kamu daripada hubungan yang lepas. Banyak segala sesuatu yang dia korbankan di sini. Nah, kualitas daripada emosi seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu lupakan. Walaupun hubungan kalian ini cukup menyakitkan, tetapi ini sesuatu yang tak bisa kamu mungkiri. Orang ini juga, saya tidak tahu energi siapa yang ketarik, tetapi dia cukup menjaga orang tua kamu. Cukup menghormati orang tua. Ketika mungkin kamu juga tidak melayan orang tua kamu dengan baik, dia melayan orang tua kamu seperti ibu dan ayahnya sendiri. Orang yang cukup menghormati keluarga kamu, relationship pattern. Walaupun ada sesuatu yang berulang di koneksi hubungan kalian ini, mungkin sewaktu bersama dengan dia, tetapi dia sentiasa meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada kamu. Kita lihat lagi, simple act of kindness. Ini cukup sinkron dengan kartu-kartu yang sudah terbuka ini, teman-teman. Banyak kebaikan yang dia lakukan untuk kamu. Selain daripada mendapatkan apa yang kamu inginkan, di tengah-tengah malam, ataupun di awal pagi, dia akan go the distance. Dia akan bergerak ke depan untuk mendapatkan apa pun yang kamu inginkan. Seperti tidak akan menyusahkan dia. Dia tidak akan memberikan kamu,
kamu mahu itu, dia tidak akan begitu dengan kamu. Dia akan memenuhi permintaan kamu. Seorang yang cukup baik. Tetapi hubungan kalian ini cukup complicated, ya. Kerana ada seseorang yang meragukan perasaan cemburu sehingga kalian berpisah. Tetapi orang ini cukup baik. Terlihat daripada kartu-kartu ini, ya. Orangnya cukup baik, teman-teman. Orangnya cukup penyayang. Berkali-kali orang ini cuba meyakinkan kamu supaya tidak cemburu. Bahawa hatinya tidak ke mana-mana, tetapi tidak berhasil. Nah, setelah berpisah, barulah kamu menyedari akan kegagalan ini. Kamu ada sikap seperti menyalahkan diri kamu, ya. Jikalau kamu seorang janda, seorang duda detik ini yang mungkin mempunyai anak, kamu menyalahkan diri kamu ke atas ketidakberhasilan pernikahan kalian. Jikalau pernikahan kalian ini mungkin, ya, bercerai, berpisah seperti itu, kamu menyalahkan diri kamu. Kerana jealous ini berdekatan dengan diri kamu. Sama ada orang ini juga kuat cemburu atau kamu yang sering meragukan perasaannya kepada kamu. Nah, maka kamu sering merasakan hubungan ini cukup menyakitkan. Tetapi kenyataannya, perasaan yang berjaya dihasilkan kepada kamu ini cukup membahagiakan. Ketimbang dengan pasangan kamu sekarang. Sama ada pasangan sah, boyfriend, girlfriend kamu detik ini. Orang ini penyayang, teman-teman. Orangnya cukup baik. Tetapi kamu mulai merasakan hubungan ini gagal kerana kamu tidak pernah menghargainya atau tidak pernah benar-benar mendengarkan. Nah, di sini saya tidak menunding jari, ya. Saya hanya membacakan energi yang ketarik. It is very natural, teman-teman, ya, untuk kita berasa cemburu. Tetapi sejauh mana kita cemburu, itu soalannya. Perlu ada limit kepada sesuatu. Nah, kita lihatkan lagi, ya. Emosi yang berhasil dia wujudkan sehingga kamu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kamu rasakan dari orang lain. Get to know each other. Orang ini benar-benar mendengarkan kamu. Benar-benar menerima kamu seadanya. Segala kekurangan kamu, kelemahan kamu, ya. Dia tidak akan memandang ke arah itu. Dia mencintai, menyayangi kamu, menerima kamu seadanya. The whole package. Dia tidak pernah komplain apa yang tidak kamu miliki. Tidak pernah membandingkan kamu dengan orang lain. Tetapi saya lebih menangkap insecurity daripada arah kamu. Mungkin, ya, mungkin, I don't know you guys, ya. Saya menangkap energi ini dari tadi, ya, tetapi saya tidak menyebutnya. Saya menangkap orang ini yang sedang kita bincangkan detik ini, ya. Sama ada dia seorang yang benar-benar cantik. Atau dia seorang yang benar-benar kacak atau tampan. Sehingga membuatkan kamu begitu cemburu, ya. Kerana orangnya begitu cantik. Jikalau dia seorang wanita, cukup mempersonakan, atau dia seorang yang tampan. Jikalau dia tidak tampan, ada sisi menariknya. Ada daya penarik yang begitu mudah, ya, menarik lawan jenis. Sehingga kamu sering merasakan insecure di dalam hubungan kalian. Sehingga wujudlah, ya, distant, berjarak dan kemudiannya berpisah. Hubungan yang cukup complicated, menyakitkan. Tetapi secara dasarnya, kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan ini dari orang ini. Kerana daripada barisan pertama ini ada ketulusan, kejujuran dari cara dia mencintai kamu. Orang ini benar-benar fight for you, teman-teman. Mempertahankan kamu, ya. Jikalau kamu sedang diserang oleh kawan-kawan, keluarga kamu, sanak saudara, dia akan step in untuk melindungi kamu. Kamu tidak pernah melupakan orang ini. Jikalau kamu ada pasangan yang baru detik ini, ya, sama ada pasangan sah atau boyfriend atau girlfriend, kamu tidak dapat menafikan kebaikan si dia ini yang masih lagi, ya, masih lagi seperti menempel, ya, di hati kamu. Orang ini meninggalkan kesan yang cukup dalam, ya, di dalam hati kamu secara emosi. Kerana kamu dapat merasakan kebaikannya, kejujuran perasaannya kepada kamu. Bottom of the deck di sini, teman-teman, ya. Act as if your partner is here. Wow. Sehinggalah detik ini, teman-teman, ya, kerana kamu begitu terkesan akan kebahagiaan yang dia berikan, walaupun kamu mungkin dengan orang lain, dia mungkin dengan orang lain, ataupun kalian tidak pernah, ya, menghadirkan orang lain, ya, masing-masing berjarak. Kamu masih mengimajinasikan yang dia ini berdekatan dengan kamu. Jikalau kamu tidak menghadirkan orang lain, ya, sehinggalah detik ini, kamu masih merasakan seolah-olah dia ini berdekatan dengan kamu secara batin, secara emosi. Nah, ini kesan yang begitu mendalam yang dapat dia hasilkan, ya. Sesebuah kebahagiaan yang berhasil dia wujudkan sehinggalah detik ini di hati kamu. Orang ini penyayang.
banyak pengorbanan sebenarnya dari dia. Cuma hubungan kalian ini terlalu complicated sehingga sudah sukar untuk bertolak ansur, berkompromi sehingga ada yang berpisah, ada yang sedang jedah, ada yang benar-benar putus. Di sini kamu menyalahkan diri kamu ke atas kegagalan ini. Kamu menyalahkan diri kamu mengapa kalian berpisah. Kamu tidak menyalahkan dia. Saya tidak tahu energi siapa yang ketarik hari ini, tetapi saya menarik energi yang seperti itu. Nah, kita lihat lagi teman-teman Anyway guys, tidak semua pembacaan itu untuk kamu Mungkin ada pembacaan yang bukan untuk kamu. Jikalau pembacaan hari ini bukan untuk kamu, teman-teman, ambil mana yang baiknya saja Okey, kita lihatkan dengan lebih jauh. Kita cuba lihatkan kejujuran perasaannya ke kamu yang tidak bisa kamu mungkiri. Walaupun hubungan kalian ini cukup menyakitkan, apakah lagi kejujuran daripada perasaannya sehingga benar-benar berhasil membuatkan kamu merasa. Sehingga detik ini kamu masih merasa akan kebaikan, cinta yang tulus, kejujuran cinta daripada hati orang ini. Kita cuba lihatkan lagi kejujuran perasaannya ke kamu yang tidak bisa kamu mungkiri. Bagaimanakah dia benar-benar berhasil membuatkan kamu ini merasa? Wow, 8 of Wands. Teman-teman, orang ini sentiasa cuba meyakinkan kamu. Seperti di awal pembacaan dia sering meyakinkan kamu, seperti sering memujuk kamu agar kamu tidak berfikir yang macam-macam. Sehingga dia merasakan ada titik kelelahan, teman-teman, sehingga mencapai titik kelelahan. Dia sering meyakinkan perasaan kamu, sering memujuk, sering memastikan yang kamu tidak insecure. Orang ini orang yang pandai pujuk, teman-teman, dan dia tidak pernah lelah untuk meyakinkan kamu bahawa dia sentiasa ada untuk kamu sebenarnya. Sentiasa meyakinkan kamu Di sini ada 3 of Swords. Wow. Seperti saya sebutkan tadi memujuk, memastikan yang kamu tidak merasakan keraguan sehingga reaching a limit sehingga mencapai sebuah titik kelelahan di sini yang menyebabkan kalian masing-masing sudah tidak lagi berkompromi Dia sudah memujuk, mungkin kamu yang mengambil hati seperti sedih terlalu banyak keraguan sehingga wujud salah faham. Sering ada pertelingkahan di hubungan kalian. Tetapi di sini dia sering memujuk ketika kamu marah, ketika kamu patah hati, ketika kamu keraguan, dia sering memujuk. Itu yang saya tangkap di sini ingin meyakinkan kamu bahawa hubungan kalian ini baik-baik saja, yang kamu tidak sepatutnya berfikir yang macam-macam. Di sini ada 8 of Cups. Tetapi apa yang terjadi? Salah satu daripada kamu beredar pergi, mencapai limit Di sini saya merasakan teman-teman banyak yang sudah dia lakukan berulang kali cuba menyelamatkan hubungan kalian, tetapi sepertinya tidak berhasil. Saya tidak tahu teman-teman siapa yang terlalu cemburu di sini sehingga merasakan insecure yang seperti ini, sehingga bertindak untuk pergi. Ketika pergi meninggalkan hubungan ini, ketika berpisah ataupun bercerai maafkan saya, di sini pergi dengan penuh kesakitan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesedihan. Benar-benar merasakan ini bukan ending yang kamu inginkan, tetapi terjadi seperti ini Ini benar-benar membuatkan kamu terkesan sehinggalah detik ini. Kamu mulai memikirkan teman-teman, bagaimanakah dia cuba meyakinkan kamu, bagaimanakah sebelum ini dia cuba memujuk kamu agar kamu mendengar, tetapi kamu tetap ragu seperti itu tidak yakin apakah benar hubungan ini boleh diteruskan. Tetap ada keraguan, feeling very suspicious, penuh dengan kecurigaan seseorang yang kuat cemburu dan cukup sensitif. Jikalau mungkin dia menghadirkan kawan-kawannya, mungkin kalian keluar bersama dengan rakan-rakannya, saya menangkap energi seseorang yang cepat cemburu. Sama ada dia yang cepat cemburu atau kamu yang cepat atau mudah cemburu, sehingga mewujudkan terlalu banyak pertengkaran di dalam hubungan kalian. Kita lihat lagi teman-teman Tetapi di sini saya dapat melihat dengan jelas Dia menggunakan pelbagai cara untuk meyakinkan kamu sebenarnya, memujuk kamu, meyakinkan kamu,
tetapi tidak berhasil. Kini kamu seperti mengimbas memori di masa lalu, bagaimana dia cuba to make your relationship work tetapi tidak berhasil. Di sini ada the judgment. Wow. Kini kamu merasakan teman-teman jikalau kamu mengimbas kembali memori-memori di masa lalu I don't know you guys saya menangkap seperti beberapa di antara kamu yang sudah berpisah atau terpisah, bercerai. Kamu kembali mengimbas memori-memori ini kerana tidak ada seorang pun yang lain dapat mewujudkan perasaan yang sama yang dia berikan kepada kamu. Ada regret di sini, ada penyesalan, memikirkan kembali jikalau hubungan kalian tidak berakhir. Bagaimanakah agaknya jikalau hubungan kamu dengan dia ini berhasil dan tidak berakhir Maksudnya begini, apa yang bakal terjadi jikalau kamu mengimbas dan kalian ini berjaya menemukan titik tengah? Pasti tidak akan seperti ini kan? Kamu tidak akan menyalahkan diri kamu ataupun merasakan kegagalan dari pihak kamu. Kamu merasakan kamu perlu, apakah mungkin kamu sudah mengambil keputusan yang tidak tepat di sini? Kamu mengimbas kembali, mungkin kerana dengan siapa kamu berjalan sekarang tidak membahagiakan kamu. Tidak seperti energi mantan isteri, suami, gebetan kamu yang lalu. Seperti itu Kamu mulai mengimbas masa lalu. Apakah di sini kamu sudah memutuskan mengambil keputusan yang tidak tepat? Kamu seperti merasakan ini salah kamu, ini kegagalan yang kamu wujudkan. Jikalau kamu dapat seperti go back to the future kamu seperti apakah mungkin jikalau diberikan kesempatan kalian tidak akan berakhir seperti ini? Nah, di sini kamu merasakan bersebelahan dengan Eight of Cups. Nah, apatah lagi Eight of Cups bersebelahan dengan Three of Swords. Kamu merasakan tindakan yang sudah kamu ambil tidak tepat. Keputusan untuk memutuskan tidak tepat. Ada penyesalan di sini. Sepatutnya mungkin hubungan ini harus diberikan kesempatan seperti itu. Nah, jikalau kamu merasakan penyesalan di sini, sesuatu yang tidak dibetulkan tetapi berakhir seperti ini, kamu masih begitu terkesan begitu terkesan akan kejujuran, ketulusan perasaan cintanya kepada kamu. Kerana ini keputusan kamu yang tidak tepat. Hari ini saya tidak tahu teman-teman energi siapa yang ketarik tetapi terbaca seperti itu. Di sini ada the sun. Kamu mulai mendapatkan pencerahan mengenai perasaan orang ini kepada kamu. Kamu mulai mengimbas dan mendapatkan pencerahan. Kamu mulai menyedari bahawa orang yang pernah mencintai kamu dengan penuh kejujuran ini merupakan orang yang terbaik. Kebahagiaan yang tidak dapat kamu mungkiri. Walaupun perjalanan hubungan kalian ini cukup menyakitkan, cukup menyedihkan, banyak air mata yang keluar, tetapi kamu tidak dapat memungkiri kebahagiaan yang berhasil dia wujudkan di hati kamu. Kamu memikirkan ini sekarang. Apakah ini sudah terlambat? Apakah keputusan yang kamu putuskan sebelum ini tidak tepat? Nah, ini untuk kembali kepada orang ini I don't know you guys Rejection. Ada yang sudah mereject. Kehadiran Three of Swords ini juga teman-teman tidak menutup kemungkinan kepada cinta yang bermacam-macam. Seperti cinta terlarang dan sebagainya Kamu mulai tersedarkan akan kebaikan, kebahagiaan yang kamu rasakan dengan dia. Kamu mulai menyesal akan keputusan yang kamu ambil. Sebelum ini kamu bahagia. Ketika ada ulang tahunnya, dia akan hadir ataupun mewujudkannya, meraihkan ulang tahun kamu, meraihkan ulang tahun keluarga kamu, ibu bapa kamu, anak-anak kamu. Tetapi kini dengan pasangan yang baru, tidak ada semua ini lagi. Kamu yang perlu duluan lakukan apa yang dia lakukan untuk kamu sebelum ini. Nah, ini berlandaskan pelajaran yang kamu pelajari. Kamu pelajari kebaikan ini daripada dia. Nah, kini kamu seperti apply it on your life. Ketika pasangan baru kamu detik ini pacar baru kamu ini tidak melakukan seperti dia, kamu pula yang melakukan, mirroring apa yang dia lakukan untuk kamu. Ini membuatkan kamu mengingati kembali masa lalu kamu dengan orang ini yang begitu tulus dan jujur mencintai kamu. Nah, hakikat dan kenyataannya, hubungan kalian ini cukup menyakitkan. Kerana mungkin tidak ada yang
menemukan titik tengah. Mungkin tidak jadi atau tidak ke jenjang pernikahan seperti itu. Tetapi kamu tidak bisa memungkiri perasaan kebahagiaan yang berjaya dia wujudkan untuk kamu. Kamu mengulangi segala kebaikan yang dia lakukan dalam hidup kamu dengan pasangan kamu sekarang. Tanpa disadari, kamu mirroring segala kebaikan yang dia lakukan untuk kamu, yang menunjukkan apa? Keberkesanan, teman-teman. Sesuatu yang dia lakukan lahir daripada ketulusan, kejujuran hatinya untuk kamu, yang masih membekas di hati kamu sehinggalah detik ini. Sehingga menjadikan sebuah pengajaran, sehingga kamu mengambil contoh, menjadikan dia ini panutan, dan kamu lakukan segala kebaikan yang dia lakukan untuk kamu terhadap pasangan kamu detik ini. Seperti itu. Di sini teman-teman ada Seven of Swords. I don't know you guys Saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang begitu terkesan akan kebaikan dan ketulusan cinta daripada si dia ini yang penuh dengan kejujuran, sehingga kamu di sini I don't know you guys bersebelahan dengan the sun ini menunjukkan apa, teman-teman? Kamu tidak menampilkan sisi sebenar kamu dengan pasangan kamu sekarang. Jikalau kamu seorang janda atau duda yang mungkin ada pasangan baru, atau kamu seorang single, ini semua berbeda. Banyak yang kamu tutupin sebenarnya dengan pasangan kamu sekarang. Kamu mencari cara agar tidak terlihat sisi sebenar kamu yang masih menghargai ketulusan, kejujuran hati seseorang yang pernah mencintai kamu. Tetapi kalian berakhir kerana hubungan ini dead end. Menemukan jalan buntu, hubungan yang tidak berhasil. Banyak yang kamu tutupin sebenarnya daripada pasangan kamu sekarang. Tidak kira lah pasangan sah, your boyfriend, your girlfriend. Kamu tidak menjadi diri kamu seperti mana kamu menjadi diri kamu dengan orang ini. Ini cukup berbeda. Cukup berbeda Banyak yang kamu tutupin, yang tidak kamu curhat, tidak kamu sharing. Ketika kamu berbicara dengan pasangan kamu sekarang, hati kamu tertuju kepada orang ini. Kamu masih memikirkan segala kebaikan yang dia wujudkan kepada kamu. Ini hasil daripada apa, teman-teman? Ini hasil daripada kejujuran dari hatinya yang mencintai kamu. Maka jikalau ini berlandaskan kejujuran, ini tidak boleh dibohongi. Tidak boleh dibohongi daripada pergerakan bahasa tubuhnya, segala sesuatu yang dia lakukan untuk kamu itu tidak boleh dibohongi. Dan kamu masih terkesan akan kebaikan yang dia berikan kepada kamu. Emosi yang seperti ini masih membekas di hati kamu. Two of Pentacles. Apa yang kamu lakukan sekarang kamu jalankan saja hidup kamu. Mungkin dengan pasangan yang baru, tetapi kamu tidak dapat berbohong dengan diri kamu sendiri. Kamu mungkin dapat berbohong dengan pasangan yang baru, orang baru. Tetapi kamu tidak dapat membohongi diri kamu. Yang kamu masih lagi mengingati orang ini. Kerana begitu jujur mencintai kamu. Perjalanan yang cukup menyakitkan ini sakit menurut kamu. Tapi hakikatnya, tidak ada yang lain yang dapat membahagiakan kamu seperti si dia. Di sini menimbang-nimbang jatuh bangun dalam sebuah hubungan. Perasaan itu tidak pernah sama seperti dulu, teman-teman Kerana kamu ini orangnya faithful, teman-teman. Kamu seseorang yang tidak begitu mudah melupakan. Kamu orangnya loyal, cukup faithful, so devoted. Kamu masih dirantaikan dengan perasaan oleh orang ini. Seperti saya sebutkan tadi, emosi dia yang masih membekas di hati kamu. Walaupun kamu kini menjalankan hidup yang baru, kamu mungkin semakin mapan, semakin berhasil, tidak lagi bergantung dengan orang lain. Tetapi kamu tahu, kebaikan, kejujuran cinta daripada si dia ini masih membekas di hati kamu. Kerana kamu orangnya cukup faithful, cukup loyal, so devoted. Dan kamu seseorang yang tidak akan begitu mudah melupakan si dia. Saya juga menangkap energi beberapa hubungan kalian ini mungkin menemukan jalan buntu kerana seorang sosok orang tua wanita, teman-teman. Apakah mungkin hubungan ini penglibatan orang ketiga tadi merupakan seorang sosok ibu dia, ibu kamu yang tidak merestui hubungan kalian. Sehingga tidak banyak pergerakan di hubungan kamu dan dia. Tidak banyak pergerakan, tidak berani untuk bergerak. Padahal orang ini sangat menginginkan kamu. Dia sangat menginginkan kamu, teman-teman. Orang ini sering mengamati kamu.
Walaupun jatuh bangun dalam sebuah hubungannya, pelbagai cara yang dia cubakan, dia cuba ya merencanakan, pelbagai cara yang dia cuba lakukan. Tetapi hubungan kalian ini dead end. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini ya, tetapi yang pasti berlandaskan kejujuran, ketulusan cintanya kepada kamu, ini masih membekas di hati kamu sehinggalah detik ini. Kamu tidak bisa memungkiri, teman-teman, pasangan kamu yang sekarang ini tidak sepertinya begitu melindungi kamu ya. Your real hero, your real heroine adalah si dia. Ini cukup membekas di hati kamu. Nah, baik teman-teman, zodiak yang terkuat yang terlihat di sini merupakan Virgo, Capricorn, Libra. Libra cukup kuat di sini ya. Leo, Pisces, Gemini. Itu merupakan zodiak yang paling kuat di bacaan hari ini. Dan terdapat dia kehadiran zodiak yang lain, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih ke arah Scorpio, teman-teman ya, ataupun Pisces. Baiklah teman-teman, ke-12 zodiak sign hadir dalam bacaan hari ini. Di sini teman-teman ya, ada penyesalan. Penyesalan yang cukup dalam, dan walaupun kamu menjalankan hubungan ini dengan orang baru, saya menangkap perasaan kamu yang masih membekas ya. Memikirkan orang masa lalu kamu, sama ada mantan isteri, suami yang masih membekas di hati kamu. Orang masa lalu kamu ya. Kamu merasakan kebahagiaan ini tidak pernah kamu dapatkan di orang lain. Tidak sepertinya. Baiklah teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Perasaan surgawi apakah lagi yang berhasil dia ciptakan untuk kamu? Apakah lagi perasaan yang begitu amazing ya? Perasaan surgawi yang luar biasa yang berjaya dia hasilkan untuk kamu, sehingga perasaan ini masih membekas di hati kamu sehinggalah detik ini. Baru-baru ini teman-teman ya, ada beberapa di antara kamu yang baru tersedarkan bahawa keputusan yang kamu ambil ini ya, sepertinya tidak tepat. Menimbulkan rasa sakit hati, kekecewaan di hati kamu. Apakah kamu sudah bertindak terburu-buru sehingga kamu merasakan kamu yang mewujudkan kegagalan ini? Perasaan surgawi apakah yang berjaya dia wujudkan lagi? Kita cuba lihatkan ya. Wow, jikalau diletakkan di atas Eight of Wands ini ya, orang ini seperti sudah berjuta kali teman-teman ya, cuba meyakinkan kamu agar kamu tidak insecure, memastikan perasaan kamu baik-baik saja. Banyak pujukan ya yang hadir daripada si dia. Tetapi walaupun mencari pelbagai solusi ya, kamu lihat kamu mendapatkan Eight of Clubs, Eight of Wands ini 2 kali. Belum terbuka kad ini ya, saya sudah dapat menerima energi yang memujuk. Orang ini menggunakan pelbagai cara, menggunakan strategi yang baik, try to solve the problem ya, mencari solusi untuk kalian. Dengan memujuk kamu, meyakinkan kamu ya. Tetapi yang terjadinya adalah konflik. Dengan lebih dia memujuk, kamu lebih tidak diyakinkan. Apa yang berlaku ini seperti kebalikan. Lebih hasil usaha daripada si dia, kamu lebih menjadi tidak menentu. Lebih dipujuk, lain yang jadinya. Di sini ada banyak konflik teman-teman ya, banyak energi di sini. Sama ada konflik di antara kalian ataupun yang melibatkan keluarga kalian ya, yang sering berlaku berulang kali dalam your family. I don't know ya, dalam keluarga kamu, keluarga dia ya, yang berulang kali berlaku sehingga memusingkan kepalanya. Maka di sini ada yang pergi meninggalkan. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan, dia pergi dalam keadaan yang begitu marah. Orang ini teman-teman ya, jika ini energi mantan isteri atau suami yang berpisah ya, kalian tidak berpisah dengan cara yang baik. Saya menangkap energi seseorang yang pergi dengan penuh kemarahan, ketidakpuasan hati. Sehinggalah detik ini dia pastikan kamu miserable akan keputusan yang sudah diambil. Jikalau kamu agree ya, bersetuju untuk berpisah, dia akan pastikan kamu ini miserable, menyukarkan hidup kamu seperti saya sebutkan dari awal lagi. Bahawa keputusan yang kamu ambil ini tidak tepat. Kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Saya menangkap energi yang seperti itu loh teman-teman. Saya agak pusing ya.
kerana saya tidak tahu energi siapa yang ketarik dalam pembacaan hari ini. Orang ini akan make sure yang kamu menyesal akan keputusan yang tidak tepat yang kamu ambil. Kerana selama ini teman-teman ya, dia benar-benar tulus, benar-benar jujur mencintai kamu, memproteksi diri kamu, mempertahankan kamu, mendahulukan kamu. Tetapi kamu penuh dengan keraguan. Saya tidak tahu, energi pembacaan juga ada kalanya boleh terbalik. Ya, kerana ini pembacaan umum yang menarik energi banyak orang, teman-teman. Kelelahan ya, kelelahan teman-teman. Tidak tahu lagi apa cara untuk membetulkan, sehingga kalian masing-masing begitu capek ya, begitu lelah. Tetapi jauh di hatinya, sehinggalah detik ini, dia tidak pernah melupakan kamu. Sewaktu tidurnya, dia seperti sering harus memikirkan kamu kerana kekuatan itu datang dari kamu. Ketika dia memikirkan kamu, ketika dia lelah, dia kembali bersemangat. Orang ini tidak pernah melupakan kamu ya. Seperti mana dia membekas di hati kamu, kamu juga turut membekas di hatinya si dia. Saya merasakan sehinggalah detik ini orang ini sebenarnya ya, tidak pernah bersedia untuk kehilangan kamu, teman-teman. Nah, ini cukup menyakitkan ya. Mengapakah lebih menyakitkan dari pihak si dia? Kerana dia jujur mencintai kamu. Saya tidak tahu, teman-teman. Apakah kerana keluarga kamu tidak menyukai dia? Tidak ada yang berpihak dengan si dia? I don't know, guys. Tetapi yang pasti saya dapat tarik energi penglibatan keluarga juga ya, yang lebih memburukkan hubungan kalian. Sering banyak pertelingkahan, argumen ya, di dalam keluarga, sehingga dia menjadi begitu tidak tentu arah. Beberapa di antara kamu ya, sama ada umurnya sepantaran, atau ini energi seseorang yang sepantaran atau jauh lebih tua. Orangnya cukup bijaksana. Orang ini, teman-teman ya, tidak suka kondisi yang ribet-ribet. Tetapi ketika dia marah, wow, ini cukup amazing. Jikalau dia sedang panas baran, teman-teman ya, itu cukup menakutkan. Orangnya mudah stres. Cukup mudah stres. Kita lihatkan, teman-teman ya, kartu terakhir yang akan saya buka. Kata-kata cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini melalui pembacaan hari ini? Nah, walaupun mungkin di antara kalian yang sudah ya mengambil keputusan yang tidak tepat, that's okay. Kita dengarkan ya kata-kata dia ke kamu yang mungkin akan menjelaskan sedikit ya terhadap apa yang sedang kamu rasakan detik ini. Mungkin ada kata-kata yang masih ingin meyakinkan kamu yang dia tidak pernah melupakan kamu sehinggalah saat ini ya. I will love you till the end of time. Wow, this is so sinkron, teman-teman ya. Begitu tepat sekali. Orang ini bukan saja gagal untuk melupakan kamu sehinggalah detik ini, tetapi dia akan mencintai kamu untuk selama-lamanya. Nah, ini yang membuatkan dia seperti ingin ya menyukarkan hidup kamu. Dia marah akan keputusan yang kamu ambil untuk berpisah. Hanya kerana kamu ragu-ragu dan tidak secure. Ini membuatkan dia cukup kecewa, teman-teman ya, dengan sesuatu yang sudah kamu putuskan. I love your smile. Ketika mengingati kepada senyuman kamu ini seperti memberikan semangat kepada si dia ya, untuk menjadi orang yang kuat. Dia bersemangat ketika dia mengingati ya senyuman yang kamu lemparkan. Bersemangat kembali ya, bersemangat untuk melakukan sesuatu dengan mengingati senyuman-senyuman kamu. Seperti itu ya. I wish I could kiss you. Di sini orang yang masih lagi mencintai kamu ya, sangat ingin ataupun membayangkan ya bahawa dia memberikan kamu sebuah ciuman, teman-teman ya. I view you differently from others. Walaupun ada kalanya ya, you are a little difficult. Menurut si dia ini, kamu ni orang yang agak complicated dan sukar ya. Walaupun kamu can be difficult, dia tetap memandang kamu berbeza dari orang yang lain. Dia tidak merasakan kamu ini orang yang sukar untuk dihandle. Seperti itu ya. I feel you all the time. Orang ini sangat menyukai ya kekuatan kamu. Dia sangat memandang kepada your ability, kekuatan kamu, kasih sayang kamu. Kerana dia tahu, walaupun kamu mungkin orang yang penuh dengan kecurigaan, tetapi kamu orang yang jikalau mencintai seseorang itu, cukup dalam sekali. I wanted so badly to contact you, but I can't. Dia tahu, teman-teman, detik ini dia berada di posisi yang tidak mengizinkan dia untuk kembali kontak kamu.
Mungkin kamu sudah ada orang lain seperti itu ya, atau kondisi tidak mengizinkan kalian untuk bersama. Di sini teman-teman, sehinggalah detik ini ya, hakikat dan kenyataannya, perasaan dia ke kamu ini adalah sesuatu yang tak bisa kamu mungkiri. Hubungan yang menyakitkan, menurut kamu ini memang cukup menyakitkan, tetapi hakikatnya, cinta dan ketulusan dan kejujuran dari si dia ini cukup membahagiakan kamu. Bottom of the deck. Silent treatment leave me hopeless. Jikalau kalian sudah tidak berkomunikasi, tidak kontak satu sama lain, sudah lama mendiamkan ini ya, mungkin bertahun-tahun lamanya, orang ini sangat merindukan kamu. Dia begitu seolah-olah sukar untuk menerima kenyataan yang kalian ini sudah berakhir. Ini sesuatu yang membuatkan dia tidak faham sehinggalah detik ini. Mengapa kalian ya, hubungan yang cukup baik, mungkin sudah ada anak ya, tetapi terpaksa berpisah? Mengapa begini akhirnya? Sesuatu yang sukar untuk dia proses sehinggalah detik ini ya. Saya menangkap seseorang yang masih lagi mengenang kamu. Ada kalanya perasaan ini bercampur aduk dengan kemarahan dan frustasi. Tetapi dia tidak pernah melupakannya hari pertama ketika dia menikahi kamu. Momen pernikahan kalian yang tidak pernah dia lupakan. Ketika kalian bernikah hari itu teman-teman ya, banyak harapan yang ingin dia wujudkan dengan kamu sehingga kalian mungkin ada anak di sini. Tetapi kini semua ini berakhir seperti ini. Ini merupakan sesuatu yang tidak diduga. Kesedihan di hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia inginkan ya dengan kamu. Ada perasaan seperti ingin meminta maaf ya yang saya tarik daripada hati orang ini. Orangnya baik teman-teman. Perasaannya jujur. Perasaannya tulus kepada kamu. Maka jikalau dasarnya baik, dia tetap ingin meminta maaf kerana tidak tercapai sebuah kebahagiaan dengan kamu. Did end. Orangnya baik. Baik teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Inisial yang hadir hari ini ya. R Romeo, M Mike, F Foxtrot, P Papa, E Echo, X X-ray, V Victor, Q Quebec, Z Zulu, K Kilo dan huruf W. Baiklah teman-teman, readingan yang sudah cukup panjang ya. Saya harap readingan hari ini jelas untuk menjelaskan kondisi yang seperti ini. Hubungan yang cukup menyakitkan, tetapi kebahagiaan yang tidak pernah kamu rasakan dari orang lain. Hanya datang daripada kejujuran hatinya kepada kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.